Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 1, 2, 3. Oh, ya kita tunggu kawan-kawan kita baru ada separuh dari data. Ya, siapa yang sudah datang? Bapak-bapak minta tolong, saya juga nanti akan ganti. Jadi nama dan kota biar tahu ada yang dari luar Jabodetabek ya, di name. Karena saya pengen tahu ada yang dari luar kota enggak. Oh, so, ya, Tangsel masuk Jabodetabek ya, masih kejangkau. Oke, ini ada Pak Luki, ada Pak Rifai, Pak Agung, Pak Dewi, Pak Suratman. Pak Heru, oh ada Pak Herudi. Oke, saya sebenarnya inginnya audionya terbuka, tapi di saat yang sama takut juga mengganggu. Saya nggak tahu caranya gimana. Tapi mungkin nanti teman-teman buka aja kalau areanya sepi. Tapi kalau areanya mengganggu mohon di mute gitu. Karena sebenarnya pelatihan ini memang bagusnya offline. Tapi karena kondisi nggak memungkinkan, jadi kita online. Juga teman-teman dari luar kota juga bisa datang karena sebagian mengeluhkan kalau keluar ke Jakarta yang dari luar kota dari Bogor dan sebagainya suka ada yang belum bisa vaksin kan karena berbagai macam kondisi, jadi kadang-kadang suka tantangan di jalan gitu. Oke, kita tunggu 5 menit baru kita mulai ya. Ya, kita tunggu 5 menit. Ya, tolong di rename nama dan domisili biar kita tahu ada yang sudah update. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang materi Becoming Corporate Training. Nah, kalau bicara corporate training, artinya kita bicara tentang pelatihan yang tanggung jawab kita pada lembaga, pada mereka yang jadi customer kita itu agak berbeda dengan publik ya. Customer kita adalah HRD, customer kita corporate HD, maksud corporate. Yang kedua, yang membedakan lagi, nanti kita juga belajar ini. Yang membedakan adalah saat dengan corporate, materi kita tidak selalu bisa diterima 100%. Kadang perlu diadaptasi. Jadi nggak bisa juga namanya materi kita bawa, kemudian kita diberikan nggak bisa.
Nah, ini kita akan belajar itu. Nah, sebelum mulai, ya nanti untuk teman-teman yang sepi boleh di unmute, tapi kalau teman-teman yang rame di rumahnya ya janganlah. Gitu. Kalau karena jadi berisik di sini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan bicara dulu tentang apa itu lembaga, apa itu trainer gitu. Nah, karena hari ini kita disibukkan dengan apa di rancu ya, gitu. Ada orang nyebut trainer, ada orang nyebut coach, ada nyebut terapis dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang menjadi rancu. Nah, trainer tuh artinya kita membawa ilmu dan mentransfer ilmu. Itu namanya trainer. Mereka yang ikut adalah peserta pelatihan. Jadi akan belajar sesuatu. Berbeda dengan coach. Coach itu dia tidak belajar sesuatu, tapi dia diarahkan untuk bertindak sesuatu. Itu yang berbeda dengan yang kita. Sehingga alat ukurnya menjadi sangat berbeda. Kalau seorang trainer akan ditanya, Bapak agendanya apa? Kita akan terangin apa? Kita akan terangin A, B, C, D, E. Kalau seorang coach, saya ditanya ketika melayani coaching, saya bilang saya nggak punya agenda. Agendanya agenda klien, agenda Bapak apa? Jadi ini berbeda ya. Jadi kalau jangan salah, ini kelihatan sederhana. Kalau orang HRD-nya ngerti, kemudian kita klaim, oh dia coach ini, dia akan nanya balik, dia bisa nggak ngasih training. Jadi hati-hati mengklaim nama gitu ya. Apalagi sebenarnya coach itu ada pelatihannya. Saya termasuk sudah ikut banyak pelatihan, termasuk kompetensi pelatihan. Coach itu ada kompetensinya gitu. Berbeda dengan trainer gitu. Jadi kalau kita ngasih nama coach, terus HRD-nya ngerti apa itu coach, justru malah bermasalah ketika kita ngajarin training. Dia akan nanya, dia bisa nggak delivery training? Dan itu tantangan juga sebenarnya. Jadi di dalam dunia training sebenarnya ketika nanti kita pelatihan gitu, kita juga perlu review yang diinginkan oleh HRD apa. Karena gini, sering sekali HRD yang ngerti, dia juga tidak hanya ngecek konten. Konten kita mungkin bagus, tapi delivery jelek, kelas sepi, kemudian yang nunggu bengong gitu dengerin kita, itu juga nggak menarik. Karena HRD ingin kita delivery-nya juga membuat energi kelasnya juga terisi. Jadi dalam konteks ini tidak hanya dibutuhkan pengalaman pendidikan, tapi juga dibutuhkan kemampuan kita memberikan pelatihan, jadi menghidupkan kelas. Itu juga salah satu alat ukur. Jadi nggak bisa kita hanya ngerti gitu. Karena beberapa kali pernah kita dikomplain ya, kita bawa trainer punya kompetensi di bidang sama gitu, cuma cara menjelaskannya kaku, mirip kayak di kampus profesor gitu. Dan itu membuat kelas langsung ngantuk ya, maksudnya lama-lama dia tidur dan sebagainya. Ini juga challenge juga. Jadi kalau kita nanti walaupun kita background kita adalah BNSP lah, apalah gitu ya. Pada ujungnya 3 jam pertama sebelum break itu alat ukur. Jadi kalau kita ngasih pelatihan, kelasnya sepi, kemudian nggak ada, maksudnya orang dengerin, kemudian sepi. Nah, itu menjadi pertanyaan HR juga. Karena mereka paham belajar terbaik itu ketika energi kelasnya terisi. Energi kelasnya ramai. Dan itu kadang-kadang challenging. Jadi kalau kita ngisi pelatihan, gitu, kadang-kadang kita ngisi pelatihan di batch 1, kadang kita dapat 4 batch misalnya. Batch 1, batch 2, batch 3, batch 3. Batch 1 kurang lebih misalnya 2 hari. Antara apa yang diberikan di batch 1 belum tentu sama dengan apa yang diberikan di batch 2. Mengapa? Karena kondisi kelas berbeda. Kemudian yang ikut berbeda. Ini saya cerita sedikit sekilas ya tentang apa itu dia. Dan yang ketiga, cara kita bicara. Jadi seorang trainer itu harus paham bahwa yang dihadapi pertama kemungkinan dia lebih senior dari kita. Yang kedua, di bidangnya di perusahaan itu mungkin saja dia sudah 20-30 tahun. Nah, kita yang biasanya kalau pabrik biasanya kita datang ke perusahaan. Kalau jasa segala biasanya kita ngadain di hotel dan sebagainya. Tapi ketika kita kunjungi perusahaan, disitulah
trainer harus bisa membawakan diri. Kenal, kemudian menunduk tapi tidak terlihat menunduk. Artinya kalau kita ketemu yang lebih senior, lebih tua, apa kabar Pak? Kita bareng-bareng ya berbagi, nanti ajarin saya Pak. Itu menarik. Kalau kita berdiri sebagai seorang dosen, itu tidak diterima. Pernah satu kejadian, ada seorang trainer memposisikan diri, trainernya masih muda ya, usianya somewhere between 35-an. Nah, salahnya dia mengisi pelatihan dan saya juga salah taruh orang karena saya salah informasi gitu. Ternyata yang senior itu bicara 40 tahun ke atas, 45 tahun ke atas. Nah, orang Indonesia sebenarnya tidak suka diajar sama yang lebih muda. Itu psikologi. Jadi kita harus memainkan peran dengan bagus. Nah, yang muda belum saya brief waktu itu gitu. Biasanya saya brief. Jadi kalau maksud ya, kalau senior, hormati dia. Pak, terima kasih Pak telah hadir. Mohon maaf nih Pak, saya berdiri depan bukan paling pintar ya Pak. Ini saya kebetulan tahu beberapa hal dan kita sama-sama belajar. Nah, kita sama-sama belajar ya. Bukan saya akan ngajari Bapak gitu. Itu yang suka ditolak. Jadi unsur-unsur psikologi di dalam pelatihan itu sangat penting. Karena salah bicara, nanti kondisi kelas jadi chaos. Oke, kita akan mulai belajar. Hari ini saya akan mulai bagi share materi. Oke, ada 5 S. Mungkin yang terakhir kita akan belajar di WA Group. Hari ini kita akan bicara 4 hal. Pertama, subjek master. Jadi subjek itu tentang materinya ya. Kalau Bapak Ibu nggak paham materinya, artinya selesai kita cerita. Jadi subjek itu materinya. Deep tentang materinya. Jangan hanya, ini pelajaran nih bagi kami. Kami pernah punya klien Hoka Fabento. Cari trainer nggak ketemu. Saya udah bilang sama teman, jangan dimasukin kalau nggak mampu. Ini ada yang bisa kok, ada yang bisa. Ternyata dia bisa baca buku. Baca buku, dia rancang, kemudian dia bawakan training. Yang dia lupa, orang yang di training itu adalah orang yang bukan hanya teori, tapi mereka praktisi. Jelas lebih dalam ilmunya dibanding itu, dan jadi masalah. Dan akibatnya kita dikomplain gitu. Waktu itu dan kita terimalah tapi terima salah kita. Sebetulnya kalau nggak sanggup ini nggak usah, karena mereka yang di dalam itu bukan orang kemarin sore gitu. Mereka lah yang day to day melakukan gitu. Sebenarnya kita hanya dari hukum. Jadi pastikan kalau kita mau materi, pilih materi yang kita kuasai. Yang kalaupun baca buku jadi masalah, coba jangan pelatihan bulan depan baca bukunya sekarang, matang itu. Jadi materi yang kita pelajarin dalam gitu. Yang jadi tantangan tuh kan kalau yang ikut tuh levelnya udah leader, udah manajer ke atas, nah itu mereka sudah paham. Tapi kalau masih staff mungkin masih ikut kita. Yang kedua state management, state itu manajemen mental. 2 yang harus kitanya. Yang kedua audiensnya. Jadi state management harus dijaga gitu. Kondisi energi kelasnya dijaga. Karena kalau itu nggak terjaga, itu bagian penilaian. Jadi kita mungkin saja pintar di satu bidang, tapi kelasnya sepi, dan itu juga jadi bagian. Yang ketiga sounding, suara. Suara nggak boleh terlalu pelan, nggak boleh terlalu juga bergerak-gerak. Juga jangan terlalu banyak filler. Tahu filler kan? Ada seorang trainer dari sebuah lembaga besar. Dia materinya bagus, dia bawainnya bagus. Tantangan dia banyak nya di hampir itu kan saya tuh sampai teman-teman kalau dia kayak gitu sampai ngitung dalam 1 jam ada berapa nya hitung gitu, 10 atau 15. Jadi itu nggak apa-apa filler, tapi kalau terlalu sering itu ganggu. Itu perlu latihan. Yang berikutnya itu somen itu ya show up. Ketika show up, maka yang dia ngelihatnya tuh jangan salah loh. Orang tuh ngelihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan lihat gerakan kita, kaku apa enggak. Yang kedua, kita menguasai kelas apa enggak. Menguasai kelas itu artinya gini, ada trainer tidak berwibawa di depan audiensnya. Bahkan saya waktu datang agak telat ngeliatin, saya larang gitu. Jadi ada audiens sampai begini nih, bicara masuk sampai, oh boleh Pak saya tanya, dia maju ke depan, dia nulis di papan tulis. Papan tulis, kemudian ngajak teman-temannya diskusi. Itu termonopoli.
terambil kuasa si trainer itu. Jadi si trainer seperti nggak ada fungsinya. Ini tantangan. Terakhir synchronizing. Synchronizing itu artinya satu, kita harus tahu cara nutup kelas, cara nutup sesi, memastikan bahwa materi kita akan menjadi tools bagi dia ketika dia selesai materi. Yang kedua, synchronizing juga selaku kita selaku trainer. Nah, ini membedakan dengan publik. Begitu selesai, bukan berarti kerja selesai. Kita harus membuat sinkronasi, jadi membuat berita acara. Tadi di kelas ngapain? Sebelum dari awal sampai akhir apa yang terjadi. Karena itu nanti akan dibandingkan dengan outline kita. Kalau kita outline-nya, Pak, saya akan ngisi ini A, B, C, D, E. Gitu. Nanti hasil laporan kita itu akan dilihat. Diterima, deh mungkin semingguan lah. Kadang-kadang ada 2 minggu. Kecuali BUMN kadang-kadang lama. Baru duit keluar. Duit masih uang keluar. Gitu. Jadi kalau kita belum buat laporan, sebenarnya nggak percuma itu. Karena nanti kita menjadi tergadai. Tapi saya dulu pernah di Polda ini yang di Ratu Subroto, itu menarik tuh di Polda tuh. Kita belum buat laporan, malah uang udah turun. Karena mungkin Polda yang takut apa nggak ada. Pokoknya uang itu malah cepat. Biasanya BUMN itu lama, tapi ini cepat dan luar biasa sebenarnya. Oke, ini kurang lebih hari ini kita belajar itu. Subject, state, sounding, showmanship, dan synchronizing. Synchronizing mensinkronisasi antara pembelajaran di kelas dan pembelajaran di lapangan. Pastikan dia mengikut. Yang kedua, alat ukurnya adalah sinkronisasi. Nanti alat ukurnya biasanya kita membuat namanya tes. Jadi ada pre-test dan after. Sebelum tes, sebelum pelajaran, dan setelah pelajaran. Tesnya apa? Materi tes sebelum pelajaran dengan materi tes setelah pelajaran, materinya sama, ujiannya sama, multiple choice sama. Cuma nanti kita dilihat, karena itu alat pembelaan kita dengan HRD. Kalau misalnya kita ngasih soal 10 soal, kemudian rata-rata yang ikut itu hanya benar 3, itu sebelum tes. Nah, nanti kita lihat setelah dia ikut materi, gitu, dites lagi, di hal yang sama, dia terlihat ada progres nggak? Misalnya dari tadi hanya 3 yang benar, kemudian jadi 7 yang benar atau 8 yang benar. Itu artinya alat ukur kita. Karena mengukur hasil training itu ada metodenya dan nggak bisa diukur dalam sehari 2 hari. Biasanya diukur setelah 3 bulan. Dan itu rata-rata perusahaan nggak mau nunggu itu. Yang kedua, kalaupun kita diminta nanti 3 bulan lagi datang, itu bisa cost-nya lebih tinggi. Jadi kita hanya bisa tes pada saat pembelajaran dilakukan, hari itu selesai, hari itu selesai. So, dengan kata lain, saya ingin cerita begini sebetulnya. Sebentar, ini saya mau cerita ini. Nah, sebentar ya. Ini jadi perbedaan publik dengan corporate ya, biar ngerti dulu. Tanggung jawab kita pada peserta kalau publik, terus kita memuaskan peserta. Kalau di perusahaan, tanggung jawab pada HRD, memuaskan HRD dan peserta. Jadi bukan hanya peserta. HRD-nya juga harus puas tentang apa yang kita lakuin. Di publik, kegiatan selesai saat event selesai. Di corporate, kegiatan selesai saat menyerahkan berita acara. Di publik kadang-kadang nggak ada alat ukur. Mengukur sukses apa enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau di perusahaan, alat ukurnya harus digunakan. Alat ukur bahwa pertama, kita membuat namanya survei test. Survei test itu survei evaluation. Gitu. Nanti yang ngisi itu peserta. Misalnya, pertanyaan standar lah, gimana trainernya, segala terus-terus. Kemudian juga kita mengadakan tes before dan after. Ya, itu sebagai alat ukur. Ya. Kalau materi dibuat sendiri untuk peserta, kalau di sana kita ngajuin, ada kalanya, HRD saya mau pelatihan, ujung dari pelatihan ini saya pengennya orang A, B, C, D, E. Kemudian kita buat lagi untuk memastikan bahwa orang bisa merancang itu sampai selesai. Kalau fee kan, kalau publik tuh bayar tuh. Kalau ini event selesai baru fee-nya diterima setelah berapa mingguan ya. Oke, sampai sana kita kenalan dulu. Nama saya Ari Al-Fatih. Orang manggil saya Coach Ari Al-Fatih. Saya jadi trainer sejak kapan nih? Di perusahaan dulu
juga ngisi. Jadi mungkin sebenarnya dari 2003 saya sudah jadi trainer di perusahaan. 2006-2007 saya keluar membuat sendiri di perusahaan. Kemudian 2011 saya bareng sama teman-teman buat balik training. Kemudian ada juga perusahaan saya. Gitu. Dan selain di perusahaan saya juga IO, jadi banyak undang IO gitu di banyak perusahaan gitu. Kenapa? Karena misalnya kalau kita punya perusahaan sendiri tapi kayak gede, apalagi kantornya di rumah. Kantor-kantor kayak saya nggak tahu di sini. Pertamina, kemudian PLN itu nggak bisa kita perusahaannya ecek-ecek. Gitu. Kita harus gandeng orang. Kenapa? Kadang-kadang BUMN itu nengok kantor. Jadi datengin kantor kita di mana gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu gandeng orang. Mereka sudah punya kantor bagus, kita bagus. Kalau kantor kita masih di rumah segala amburadul. Cuma saya waktu itu pernah sewa rumah gitu. Dan menariknya dapat proyek dari Pemda Semarang. Pemda Semarang datang di kantor kita yang kecil waktu itu kan gitu. Datang dan kaget juga, saya udah bilang mesti nggak dapet gitu nih, biarin lah gitu. Nggak tahu dapat juga gitu, karena nilainya nggak terlalu besar. Nah untuk teman-teman ini sekaligus informasi menarik di Pemda itu. Pemda saya nggak tahu Pemda Jakarta ya, karena belum pernah ngisi di Pemda Jakarta. Di Pemda beberapa daerah itu menariknya gini, ini nggak terlalu besar, tapi biaya ekonomisnya besar. Jadi kita disuruh naik Garuda loh. Padahal saya dalam hati jangan biaya akomodasi gedean biaya akomodasi kita, cuma ternyata di negeri itu budget untuk trainer fee sama budget untuk akomodasi dua divisi berbeda. Trainer fee karena anak kecil tapi fasilitasnya, masa saya di Semarang tinggal di hotel bintang 4, fee-nya nggak terlalu besar. Tapi jangan ini kalau dikumpulin mending saya naik kereta, naik apa? Tapi biaya akomodasinya bisa jauh lebih besar dibanding fee kita. Menarik menurut saya. Ya itulah kembali Pemda itu kadang aneh. Tapi ya begitu. Kementerian juga. Cuma juga kadang-kadang ada lembaga yang nakal. Nah itu juga nanti kita kasih tahu lah. Kalau lembaga nakal itu kadang-kadang ada training yang kadang-kadang Pak mau nggak ngisi training gitu. Jadi Bapak nggak perlu datang. Oh maksudnya gimana gitu? Iya tapi nanti Bapak dapat duit. Kita sudah tanda tangan bahwa trainingnya sudah ada gitu. Itu juga ada tuh perusahaan gitu. Cuma itu tahun-tahun berapa ya itu ya. Saya sebelum KPK udah ada. Somewhere between 2012 2013 tahun itu. Tidak terlalu banyak ya. Nah, sebelum kita mulai kenalan dulu. Ini kita Yayasan Zoka, Rumbes, Rumah Berdaya Zoka, kantor kita di situ. Kalau teman-teman nanti yang di Jabodetabek, kalau kita serius mau ngembangin ini, mungkin kita banyak latihan di sini. Ini cari yang murah. Kalau kadang-kadang kita ngadain di Masjid Abu Bakar Siddiq yang di Cawang. Ya. Nanti kita juga banyak latihan di sana. Cuma bedanya kalau di Abu Bakar Siddiq, kita harus infak lagi karena itu sewa ya. Kalau ini kan ke tempat kita. Paling kalau mau infak buat makan siang doang. Ini kita lagi dream karena kami lagi galang dana. Insya Allah menjadi rumah umat di sini. Gitu. Di bawah kita membuat gudang makanan. Di atas mau kita buat inkubasi bisnis buat 2 oven dan kita netral. Bawah di lantai 3 kita buat koperasi umat dan mudah-mudahan menjadi bagian dari perjuangan ekonomi umat lah. Gitu. Bagi kami sebenarnya hari ini juga bagian perjuangan karena saya udah cerita di grup ya bahwa kita saat ini industri ini dikuasai oleh bahkan pribuminya sendiri nggak banyak yang bermain. Rata-rata asing atau lisensi asing. Ini kan menyedihkan bagi kita. Kenapa? Karena kita adalah pemain utama. Oke, kita akan lanjut materi ya tadi. Oke, sekarang kita latihan pertama. Latihan pertama, nanti habis ini kita breakout setelah kita latihan state management. Latihan pertama adalah Bapak Ibu wajib membuat outline. Itu ada ballet training, singkatan ballet itu sebenarnya singkatan brightening, enlarging, lifting, dan empowering. Nah, nanti kita akan latihan, kemudian Bapak Ibu nanti akan coba presentasikan idenya di dalam breakout room. Nanti kita habis ini Bapak Ibu akan dipasangkan berdua-dua di breakout room. Gitu. Jadi saat membuat materi,
pastikan kita bisa menjawab 4 pertanyaan. What? Materi ini tentang apa? What? Jadi pertanyaan yang basisnya what? Apa? Materi tentang apa? Apa yang mau kita jual? Apa yang mau kita ajarkan? Kedua, apa manfaatnya bagi peserta? Apa hubungannya dengan kerjaan mereka? Jadi ini gali sebanyak mungkin what, gitu, kemudian jawab. Jadi pelatihan ini untuk ini digunakan untuk ini, kemudian apapun itu. Kemudian why, mengapa pelatihan ini perlu diadakan? Ini adalah hal awal yang sering ditanyakan oleh Iqbal, dan biasanya saya yang nanya. Tapi kalau kita dipanggil HRD, dia sudah banyak kasih tahu why-nya. Tapi kalau kita nawarin, kita harus jelasin why-nya. Why ini orang ini harus ikut? Kenapa ini penting bagi mereka? Ini menjawab apa? Berikutnya kita bicara how, bicara bagaimana. Bagaimana mengaplikasikan materi kita ke dalam kerjaan sehari-hari. Ini harus dijawab. Gitu. Kalau nggak bisa jawab, wassalam. Maka tadi Pak Luki tanya, apapun judulnya, gitu. Selama how-nya bisa menjelaskan, Pak, mereka akan melakukan ini, supaya mereka bisa ini, kinerjanya. Jadi berhubungan dengan kinerja. Dan terakhir, kita harus bicara tentang what if studi kasus. Apa yang terjadi jika mereka tidak menggunakan atau memanggil kita? Dan apa yang terjadi bila mereka bisa atau memanggil kita? Apa yang terjadi pada kinerja mereka? Oke, ini tentang judul. Nah, materi ini juga bisa digunakan untuk penguasaan subjek. Jadi kalau saya pribadi, dan ini ngelatih ke teman-teman juga, kita akan sosialisasikan nanti di balik training gitu. Kalau kita punya judul, maka tantang diri kita. Kita tulis pertanyaan what sebanyak mungkin, pertanyaan why sebanyak mungkin, pertanyaan how sebanyak mungkin, pertanyaan what if sebanyak mungkin. Setelah itu kita jawab. Kalau ada yang masih belum bisa jawab, diskusikan dan cari. Karena ini ukuran subjek, Pak. Kalau Bapak Ibu nggak bisa menjawab, maka apalagi nanti dapat pertanyaan. Kalau saya justru, kalau kita ada materi, kadang-kadang saya kasih orang yang punya waktu, nih presentasi, nih PowerPoint, sekilas, sekarang bantuin saya buat pertanyaan. Jadi, tanya sebanyak mungkin sampai kita terpojok. Kemudian baru temukan, cari jawabannya. Jadi kunci menguasai subjek seperti itu. Jangan kita terangin, kita merasa cukup tak. Kira-kira orang nanya apa ya kalau what ya? Kalau why orang nanya apa ya? Kalau how orang nanya apa? Kalau what if orang nanya apa ya? Dengan menguasai ini kita jadi menguasai berbagai macam sudut. Baru setelah itu kita yakin kita maju ke depan. Ini kalau mau ngisi training ya. Tapi kalau mau ngajuin ke HRD, kita bisa menjawab ini. At least why, what, why, how, what if. Makanya nama balai training yang menjadi mitra kita itu, sebenarnya balai itu dalam bahasa Lombok artinya rumah. Tapi dalam bahasa kita itu ada struktur berpikir seorang. Karena balai itu awalnya adalah inginnya fokus ke service dan problem solving. Jadi kita punya struktur berpikir menggunakan balai atau problem solving. B-nya brightening, analisis, linking, dan empowering. Oke, sebelum mulai, sebelum kita lanjut, saya mau diskusi, ada pertanyaan tentang ini, tentang balai ataupun subject mastery. Jadi tadi saya cerita ya, saat nanti Bapak merancang outline ataupun ngajuin ke kemana, ke HRD, pastikan 4 hal terjawab. What, why, how, what if. Pastikan terjawab ya. Kalau nggak terjawab, artinya kita perlu telusuri kembali outline kita ada yang salah. Ada yang salah dengan outline kita. Jadi kita pastikan menjawab 4 itu. Karena itu menjadi alat ukur. Kita cover semua nggak? Dan HRD akan nanya itu. Dan biasanya kalau saya pun dapat, Pak, bisa ngadain pelatihan sales nggak? Jangan langsung iya. Gitu. Oke. Boleh tahu nggak alat ukur yang dihurufkan apa? Saat nanti pelatihan yang diharapkan apa? Itu penting. Kenapa? Karena itu bicara why.
Baru setelah itu saya nyusun outline dan mengcover itu semua. Kadang-kadang begitu. Kalau HRD-nya minta. Tapi kalau kita ngajuin, biasanya juga what, why, how, and what if itu menjadi alat ukur kita dalam mengajukan. Karena itulah cara berpikir yang tepat mengcover semua. Jadi kita nggak bisa ujung-ujung, Pak mau ngadain pelatihan ini, oke. Dia akan nanya, Pak tadi saya apa yang membuat pelatihan ini penting untuk diketahui, apa yang membuat pelatihan ini bisa menjadi ide bagi kita. Oke, ada pertanyaan. Kita belajar bertahap santai ya, gitu. Pertanyaan tentang ini, tentang subjek. Jadi kembali, tadi adalah kalau ngajuin outline. Kalau udah selesai outline, selesai diterima, kita ngetesnya apa? Ngetes setelah belajar menyusun materi. Tes tadi pakai struktur balik juga. Buat pertanyaan what sebanyak mungkin, buat pertanyaan why sebanyak mungkin, buat pertanyaan how sebanyak mungkin, buat pertanyaan what if sebanyak mungkin. Cek apa kita bisa jawab itu semua. Kalau bisa jawab, lumayan lah. Gitu. Kita bisa cari orang lain. Kalau orang lain mau bantuin kita buat pertanyaan, buat sampai kita bisa menjawab. Oke, pertanyaan sampai sini cukup bisa dimengerti ya. Step pertama, kuasai subjek. Apapun yang mau kita kuasai, apapun yang mau kita bagi. Tadi pertanyaan Pak Luki benar tadi. Apakah semua perusahaan itu selalu masuk ke materi-materi yang umum? Saya rasa FD sekarang itu bahkan apapun whatever it takes untuk membuat perubahan. Perusahaan ke sana sebenarnya. Creative thinking, coaching memang lagi berkembang, tapi coaching yang dimaksud adalah coaching for internal coach, bukan coaching for external coach. Nah, itu dua hal berbeda. Kemudian apa ya Ustaz? Sekarang itu lagi laku creative thinking sama sales. Jadi eranya digital sebenarnya sekarang lagi laku. Karena banyak sales yang nggak bisa jualan. Kenapa? Karena mereka ngumpulin prospeknya nggak mau disamperin. Itu tantangan. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut materi. Oke, now kita akan masuk state management. State management itu pertama adalah kita. Karena kitanya terasa. Ada trainer kalau gugup, ngomongnya malah dicepetin. Kalau malah dicepetin, sebenarnya makin tambah gugup. Justru malah harusnya diinterupsi. Kalau ngomong dicepetin, dalam pikiran duduk tenang, adalah katakan sesuatu yang menenangkan, kemudian ngomonglah pelan. Nah, kalau gugup, kita ngomong pelan. Semakin pelan menginterupsi pikiran, supaya tidak lagi ke sabotase oleh pikiran. Oke, ada 4 cara membuat state management. Saya akan kasih tahu caranya. Nanti Bapak Ibu bisa latih sendiri ya. Yang pertama adalah namanya anchoring. Anchoring ini bahkan bisa kita gunakan untuk dengan audiens juga. Tapi sekarang ini dilakukan untuk diri sendiri. Anchoring adalah salah satu teknik dari neurolinguistic programming. Gitu. Jadi kembali background kita di NLP memang jadi banyak aplikasi NLP di kegiatan pelatihan. So ini cara pertama. Langkah pertama adalah pilih satu kode. Jadi anchoring ini sejarahnya begini Bapak Ibu. Ada psikolog Rusia bernama Pavlov yang ngetes dengan anjing. Jadi anjing keluar di tempatnya pencet bel, anjing keluar kasih daging. Besoknya anjing keluar kasih daging. Nah, hari keempat anjing keluar nggak dikasih daging, akhirnya netes. Karena sudah terjangka bahwa bel itu kode saatnya memberi makanan. Itu anchor ya. Di dalam ilmu menjinakkan hewan ini sangat dipakai sekali. Nah, kita akan buat anchor yang sama. Kita akan gunakan tombol apapun. Kita boleh pegang ini, belak pegang ini, bukan ini. Silahkan pilih tombol manapun. Ya, gitu. Kemudian nanti kita akan akses kondisi percaya diri di masa lalu terhubungkan dengan tombol kita. Ya, ini salah satu cara kalau kita mau maju, mau apa gitu. Bill Clinton diajarkan ini juga waktu harus ngomong ke masyarakat Amerika yang dia mengakui perselingkuhan. Oke, pilih dulu kodenya. Oke,
Kita akan install bareng. Yang kedua, pilih satu kondisi mental di masa lalu, di mana kita pernah merasa bahagia atau pernah percaya diri melakukan sesuatu. Mungkin orang-orang ragu dengan kita, tapi kita tetap melakukan itu. Kalau ada kondisi itu, kita bisa akses, ataupun kondisi apapun itu. Kondisi yang membuat kita bisa mencapai kondisi emosi yang bagus, positif. Pikirkan itu sesaat. Kalau sudah, oke. Ini cara masangnya ya, cara masangnya. Jadi kita sedang mengkaitkan antara apa? Bel dengan daging dan rasa laparnya si anjing. Jadi ini juga kita akan kaitkan antara kode mental tadi dengan kondisi bahagia ataupun percaya diri, dan kita akses, kita install di dalam pikiran, kita mengedukasi pikiran ya. Oke, ikuti apa yang saya lakukan, santai, duduk, tenang, posisi kursinya yang nyaman, kalau perlu nyenderan nggak apa-apa gitu. Bagus, sudah di sana ya, gitu. Oke, anggap sudah ya. Gitu. Sekarang tugas Bapak Ibu ada hanya tarik nafas, keluarin, bagus. Sekali lagi tarik nafas, keluarin, bagus. Sekali lagi tarik nafas, keluarin, dan boleh pejamkan mata. Pejamkan mata, perhatikan saja nafas yang masuk dan keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Dan rasakan rasa hari ini, rasakan kaki kita, rasakan punggung kita, rasakan dada kita yang terisi dan plong. Bagus. Dengarkan suara-suara sekitar kita. Apapun suara yang ada, buatlah suara itu membawa kita pada alam relaksasi yang sangat dalam. Apapun yang muncul dalam benak kita, dalam visualisasi kita, jadikan itu visualisasi terbaik, membuat perasaan kita makin aman, nyaman, dan rileks. Bagus sekali. Dalam kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu kembali ke pengalaman masa lalu. Bagus. Bila ada sebuah gambar, besarkan gambar ini. Bila ada sebuah suara, keraskan suaranya. Dan tingkatkan sensasi perasaan bahagia atau terjadi di dalam area manapun. Kuatkan menjadi 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Bagus sekali. Bagus sekali. Dalam kondisi ini saya ingin Bapak Ibu menggunakan tombol yang sudah dipersiapkan tadi. Bagus sekali. Dan katakan kepada diri mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, tombol ini akan menjadi ide atau kode pada pikiran untuk memanggil perasaan nyaman, bahagia, percaya diri seperti sekarang. Sekali lagi, kapanpun dimanapun, saya akan sentuh tombol ini, maka seluruh perasaan yang ada pada hari ini akan hadir kembali. Tubuh dan pikiran mengerti. Tubuh dan pikiran sangat mengerti. Tubuh dan pikiran mengerti bahwa semua program ini akan berlangsung secara stabil, konsisten, dan tidak bisa dipatahkan oleh siapapun sampai diri saya melakukan sendiri. Bagus sekali. Tarik nafas, keluarkan, dan boleh kembali ke ruangan ini bila selesai. Good. Itu satu. Jadi artinya Bapak Ibu punya tombol. Nanti saat mengisi training bisa gunakan tombol itu. Cuma syaratnya nanti di rumah ulangi tadi langkah tadi sampai 15 kali. Pikirkan tombol dapat perasaan bahagia. Pikirkan tombol dapat perasaan. Ulangi sampai 15 kali sampai kodenya nyantol. Itu langkah pertama ya. Salah satu alat kita. Langkah kedua, kembali lakukan ini. Dan ini bekal ya. Gitu. Jadi dalam training itu sangat dipakai itu. Salah satu yang mau kita lakukan adalah saya lakukan ya, duduk tenang kembali. Oke, tarik nafas, keluarin.
Pejamkan mata. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Nah, sekarang bayangkan di depan kita ada cermin. Bayangkan di depan ada cermin. Dan dalam cermin itu ternyata ada sosok orang mirip kita. Bedanya adalah ini orang yang percaya diri. Yakin apapun yang terjadi, dia bisa menghadapinya. Yakin Allah bersamanya. Ya kapanpun, dimanapun dia butuhkan, dia siap tidak. Perhatikan wajah orang itu dalam cermin. Perhatikan seluruh postur dan gayanya. Dan perhatikan keyakinannya dia. Nothing can stop me. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan saya. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Dia siap, orang siap untuk bertanding, siap untuk menghadapi apapun, dan siap bicara dengan siapapun. Penuh percaya diri. Oke? Bagus sekali. Dan dalam bayangan, bayangkan kita melihat orang itu keluar dan masuk ke dalam diri kita. Dan rasakan pergerakannya dari kaki, melewati betis, melewati paha, melewati dada kita, melewati tulang belakang, melewati kepala, dan turun melewati seluruh kehidupan kita. Bagus sekali. Dalam kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu juga menggunakan tombol tadi. Dan itu artinya seluruh tombol dan perasaan dan semua hal yang dimiliki orang yang telah masuk ke dalam tubuh kita membuat diri kita makin percaya diri, makin yakin apa yang terjadi di depan, dan kita bisa membuat perubahan termasuk berbicara depan umum dengan begitu ya. Ini artinya tombol ini juga terhubung dengan seluruh perasaan dan keyakinan yang kita miliki saat ini. Bagus sekali. Tubuh dan pikirannya itu, tubuh dan pikiran sangat mengerti apa yang disampaikan. Boleh lepas tombolnya, tarik nafas, keluarin, dan balik kembali ke ruang ini sekarang. Baik, itu dua teknik untuk mengakses kondisi yakin. Dua lagi kita akan gunakan teknik yang disebut dengan fear passing. Kali ini perlu latihan, saya hanya kasih tahu caranya. Di rumah, nanti ambil kursi, naik di atas kursi, gunakan tombol, kemudian pejamkan mata, bayangkan Bapak Ibu bicara di bawah Bapak Ibu adalah audiens. See, feel, think. Jadi dengar, lihat, dan rasakan apa yang kita rasakan hari itu. Bila tidak nyaman, gunakan tombol itu. Dan pastikan kita berada kondisi nyaman. Kita berdiri, dan kalau perlu, bicara apapun itu. Dan perhatikan orang-orang yang di bawah Bapak. Perhatikan orang-orang itu memperhatikan Bapak. Dan yakin apa yang Bapak Ibu ucapkan adalah sebuah kebenaran. Dan orang-orang menatap Bapak Ibu. Bagus sekali. Bagus sekali. Saya tarik nafas, keluarkan. Latihan ini nggak hanya sekali. Kalau perlu bahkan lakukan sehari hampir 3 atau 4 kali. Jadi rasakan kita penuh percaya diri. Nah, latihan terakhir, nanti kita akan latihan bareng. Bapak Ibu akan lakukan ini bersama mitra ya. Gitu. Nanti latihannya begini. Mitra kita, karena ini latihan ini kadang-kadang saya pakai di kegiatan training ya. Satu saat harus presentasi. Awalnya kita presentasi depan manajer. Saya pernah jadi posisi itu, jadi saya biasa aja ngomong mereka kan gitu. Yang jadi tantangan adalah hari itu ternyata direksinya pada datang karena siang mau ada rapat pemegang saham apa saya nggak begitu. Jadi di saat yang sama hari itu saya harus presentasi di depan direksi-direksi yang sedang kumpul. Dan menarik adalah karena disebutkan posisinya ada deg-degan dikit, ada salah segala ya. Udah yang saya lakukan adalah menghitung. Nah, ini boleh. Ini sebenarnya ada sains di balik itu.
Jadi menghitung 1, 2, 3, 4. Tiap pelipatan 5 katakan bisa. Kata bisa. 1, 2, 3, 4 bisa. 6, 7, 8, 9 bisa. Dan ini saya sambil jalan ngomong dalam hati. Kalau tentu nggak begini, kalau ini kamar mandi ya. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu akan lakukan ini bersama mitra. Ketika nanti apa? Per grup ya, latihan kedua di breakout room. Tugasnya satu. Tugas Bapak Ibu minta siapa mulai duluan, misalnya si A dan B. Oke, B sekarang yang hitung. 1, 2, 3, 4 bisa. 6, 7, 8, 9 bisa. Nah, itu harus dihitung sampai 100. Kalau dia kurang dari atau di 67, 68, 69, 70 bisa. Salah, ulang dari 1. Ya, ulang dari 1. Itu cara ngitung teknik untuk memperkuat motivasi ya, gitu, memperkuat, mengganggu. Karena gini, yang suka membuat kita ragu itu adalah karena ada inner dialog yang tidak pas. Maka ganggu itu dengan hitungan angka, kemudian masukkan sugesti bisa. Jadi harus mulus sampai 1 sampai 100. Tiap pelipatan 5 katakan bisa. 1, udah itu gantian. Nanti saya kasih tugas apa yang akan dilakukan di breakout room ya, bersama. Jadi nanti di breakout room itu sebenarnya latihan pertama presentasikan outline kita. Latihan kedua hitungan 1 sampai 100. Ya pelipatan 5 katakan bisa. Bila salah ulang dari awal. Itu latihan 2. Oke, sebelum lanjut pada langkah berikutnya, ada yang ditanya ini sampai sini? Jadi itu cara kita masuk kelas ya. Itu state management mental. Nanti di WA group kita akan sering latihan ini. Jadi kalau kita ketemu dimanapun latihan ini. Karena kita itu bahkan saya sendiri yang sudah lama ada rasa gugup itu ada. Bisa di berbagai momen-momen tertentu ada rasa gugup. Terutama kalau kita dinilai banget ya. Disitulah kita harus enjoy. Karena latihannya benar begini. Saya pernah ngadain pelatihan di hotel berbintang. Saya buat minta lesian. Jadi saya buat lesian. Di hotel berbintang itu kursi semua geser, kita duduknya lesian. Why? Gitu. Karena semakin lesian itu semakin membuat kita rileks. Ketika rileks, materi menjadi mudah diterima. Oke, kita akan ini dulu. Sebelum masuk, saya akan share tentang tadi adalah state management untuk orang. Sekarang state management untuk kelas. Apa yang dilakukan oleh kelas? Nah, ini yang akan lakukan. Pertama, strateginya apa? Yell. Yell-nya itu apa? Yell-yell lah. Buatlah strategi yell. Jadi kalau kita lagi pelatihan, satu kelas merasa sepi, oke. Berdiri dulu. Yell dulu. 1, 2, 3, yell. Apapun yell-nya ya. Buat yell-nya. Yang ketiga, langkah 1. Cara 1. Mau dikombinasi boleh. Cara 2, jadi backer. Gitu. Nah, kalau saya suka, angkat tangannya semua, angkat tangan kanan, oke. Kemudian kita sentuh teman di sebelah kanan kita dan katakan bangun gitu. Kemudian yang kiri juga sama gitu. Itu buat apa? Supaya menginterupsi state kondisi mental yang lagi bengong dengan kita. Ingat Bapak Ibu, kalau kita ngisi terlalu lama, gitu, ada kecenderungan kembali kalau kita pakai terminologi pendidikan, otak kiri, otak kanan. Kalau otak kanan mikirnya nanti abis ini ngapain ya ke sana, dia akan terjebak di pinggiran itu baru-baru dengerin kita. Jadi karena yang kemudian ngantuk ya kondisi kembali kalau kondisi hipnosis tuh NLP ada beta, alfa, theta. Jadi semakin lama gelombang otak turun kalau terlalu stabil. Jadi kita interupsi itu, break the state. Yang ketiga adalah cracking. Cracking itu menghancurkan kayak telur. Jadi kalau di pelatihan Anthony Robbins tuh, oke, sekarang taruh semua rasa kantuk Anda di sini. Semua rasa bosannya di sini semua. Oke, siap. Kemudian sebentar lagi kita hancurkan ya. Tangan kita goyang. Oh, wow. Yang penting teriak dan bergerak. Apa fungsinya? Fungsinya agar kita bisa menghasilkan state kantuk liar. Nah, gitu. Jadi state ngantuk itu harus kita bangunkan ya, dengan cara itu. Kalau ngantuk kayak gitu kan, kita depan komputer collapse gitu. Nah, itu
Itu juga harus di itu. Nah, kalau ada yang ngantuk itu biasanya sebagai teknik lain selain mengulurkan tangan tadi. Oke, sekarang bisikin di kuping. Kemudian bunyikan suara bel kencang-kencang. Wih, sebagai gantian mereka itu. Jadi supaya sambil mereka bergerak gitu, tapi juga di saat yang sama merusak kondisi mental dia. Oke, pertanyaan tentang ini semua, tentang semua materi yang kita berikan. Jadi kembali di training, power training, yang dinilai bukan konten, bukan hanya konten, tapi yang dinilai adalah cara delivery, kondisi kelas. Kondisi kelas itu juga penting. Kalau kita, apalagi Bapak Ibu, kalau nanti misinya di tempat dia. Kan misi itu ada dua, Bapak Ibu. Kita di tengah-tengah, cari hotel, cari apa. Atau misi tempat dia. Yang sering kalau pabrik itu tidak punya budget untuk tempat hotel, kita ngisi ke tempat dia. Kalau kita datang ke tempat dia, tantangannya adalah kita tamu. Nah, seorang tamu saya suka, kalau orang Jawa tuh suka apa? Suka nggak enakan dan sebagainya kan, di Jawa Sunda sama. Di situ kalau nggak enakan wassalam gitu. Kita di take over ya, peserta tuh ada yang benar-benar datang ke kita ingin dengerin, ada juga yang macam-macam bentuknya. Ada peserta yang apa yang di sini itu nanya, dia nyuruh. Datang lagi kita kan, ada datang nggak nyiner, gitu, datang dengerin kita gitu. Nah itu nggak bisa didiemin Pak. Kalau didiemin, kita terkendali oleh kelas gitu. Jadi kita harus break state namanya, state-nya, dan itu kita harus aware. Makanya menjadi corporate trainer itu bukan hanya pintar di materi, dan itu nggak wajib tadi kita bicara samping materi, tapi juga kita harus paham dan aware akan situasi kelas. Oke, pertanyaan boleh. Sebelum nanti habis ini kita ke break up room ya, kita break up room nanti latihan tentang subject mastery outline. Kemudian kita akan presentasikan outline kita, pastikan dengan suara yang bagus. Kemudian nanti juga kita akan menggunakan hitungan tuh, latihan tentang state management, yaitu menghitung 1 sampai 100. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Cukup? Paham tentang ini? Jadi kembali saya sering ngobrol tentang teman-teman, terutama mereka yang apa? Yang terus sibuk dengan konten. Lupa bahwa penilaian kita not just konten. Konten definitely harus bagus. Tapi kembali ada konten dan konteks. Konteks itu konteks dalam konteks delivery seperti apa. Oke? Sip. Kalau enggak kita mau langsung main ke breakout room sebelum tanya. Oke, 5 menit deh. Tanya Pak Ari. Ya, silakan. Izin tanya. Kalau menghadapi misalnya kelasnya yang nggak aktif kayak gini gimana nih? Iya, itu sebenarnya. Jadi itu yang sering Pak. Jadi kalau yang sering itu tipsnya. Ya. Jadi yang sering itu pertama Pak, pastikan cari games, cari apa. Tadi kan kata Yal, kalau Bapak buat Yal jangan duduk di kursi Pak. Pastikan dia harus berdiri. Oke, sekarang berdiri di atas kursi. Berdiri di atas kursi, kemudian gerak. Pastikan dia gerak ini Pak, bisa gerak dan sebagainya. Karena kalau nggak gerak, gitu, kembali tubuh, pikiran dan tubuh satu sistem. Ketika tubuh berdiam di satu tempat, pikiran akan ikut diam. Jadi dia harus bergerak. Makanya kadang-kadang tarik nafas, wow, yang kedua buat games. Nah, games itu banyak di Google banyak. Cari games yang dia keluar dari kursi. Karena game itu mencairkan suasana. Justru inilah kita permainannya di training. Jadi kelas kalau diam, kemudian enggak. Yang ketiga, saya suka ada diskusi grup. Yang keempat, biasanya dalam satu kelas itu ada 1 atau 2 orang yang konyol, Pak. Konyol itu artinya yang suka buat lucu dan sebagainya. Itu suka saya pakai biasanya. Karena itu menghidupkan kelas. Energi kelas itu perlu dibangun. Jadi itu apa strategi kita. Jadi strategi pertama itu ice breaking. Ice breaking itu artinya tadi
Cuma habis ice breaking tetap harus dilanjutin, harus tetap terpelihara karena ice breaking itu bisa break di ice mungkin setengah jam, 1 jam. Tapi setelah 1 jam kembali posisi diam. Di situ kita harus ganggu tanda kutip yang break state itu setiap berapa menit. Katanya oke berdiri, berdiri, berdiri. Wow, yel apapun yel gitu kan. Itu belum. Makanya saya kalau membuat materi, Pak, saya kalau terlalu lama nih saya akan ngisi materi. Terlalu lama monolog itu bahaya. Ini kan kalau banyak monolog ya, kira-kira kita ngapain ya, mau ngapain agar memastikan orang itu gagal. Kalau monolog tuh bicara sendiri gitu, nggak ada. Yang kedua pertanyaan gitu. Nah nanti kita belajar ya nanya tuh begini ya, jangan ada nanya tapi tangan belakang nanya, oke silahkan. Jadi itu salah satu media kita menghidupkan suasana. Yang kedua diskusi kelompok juga meramaikan karena menggeser kursi. Jadi saya selalu minta kemana ke HRD gitu, Pak kalau nanti itu kursinya kan suka nanya tuh mau letter U atau sistem classroom atau apa tuh, saya bilang terserah aja Pak tapi jangan ada meja di depan karena saya pengen kursi itu geser-geser, jadi saya nggak suka kursi itu duduk kayak seminar gitu. Saya kalau waktu pernah hadir kursinya di setting seminar pasti saya minta tolong rubah karena seminar kan nggak bisa geser-geser, jadi itu malah ganggu gitu. Karena kita pastikan cover PowerPoint kita bisa cover semua, jadi nggak perlu nyatu. Gitu. Kita butuh dia dengarkan dan diskusi yang kita inginkan. Jadi jangan sampai hadir di kelas kemudian ada mejanya di depan. Itu saya jarang terjadi. Saya nggak suka karena nggak suka geser. Itu seminar, ya. Seminar paling 2 jam. Ini kan kadang-kadang dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Dan itu kita butuh geser. Jadi saya nggak suka biasanya ada kursi, ada meja depan. Lepasin dan kita harus enjoy dengan peserta. Salah satu triknya adalah kalau Bapak Ibu datang diundang ke tempat perusahaan, pelatihan jam 9, jam 8 kalau bisa udah datang. Jam 4 atau bahkan kurang 8.20 gitu. Kalau ada peserta yang datang duluan, ajak ngobrol. Kenapa? Saat kita datang kita sebagai tamu ya. Kalau sebagai tamu kita biasanya agak kikuk. Tapi ketika ngajak ngobrol, kita terjadi kenalan. Nah, ketika kenalan kan kita jadi sedang mengenal situasi. Dengan mengenal situasi kita nggak asing. Maka kita kenal ngobrol. Jadi kalau ada orang saya sapa duluan. Jadi kita menyambut peserta. Jangan kita duduk. Yang susah tuh kalau kita telat. Jadi masalah. Kalau kita telat. Jadi jangan pernah kita telat ya, di latihan company training. Kita harus datang lebih dulu 1 jam sebelumnya dan menyambut peserta. Jangan sampai kita disambut. Karena kita butuh kondisi connecting dengan dia. Ini kunci ya sebenarnya. Oke, tanya lain. Pak, tanya. Oke, silakan. Ini tadi yang 5 strategi tadi tuh, itu dia bagus bisa juga diterapkan di online training nggak Pak? Bisa. Subjek. Jadi online itu kan beda ini. Challenge di training kayak gini itu sebenarnya si trainernya biasa interaksi yang jadi tantangan di online itu gitu sebenarnya di interaksi. Cuma memang kita harus jauh visualisasi seakan-akan orang itu ngikut kita gitu. Karena kadang-kadang kan kita nggak ada kan. Jadi state management itu yang susah memang di online begini. Apalagi di corporate online ya. Kita kan kadang-kadang dia lagi ngerjain apa, makanya kemarin tuh saya waktu ini terakhir tuh buat proposal tuh saya bilang pastikan perusahaan menempatkan peserta di tempat yang terkondisikan. Jangan Mbak Arum di sini nanti orang itu ngerjain itu di mana. Oh, di training ngerjain terus. Itu udah nggak asik. Jadi ini serius nggak gitu. Kalau serius tempatin dia tempat khusus. Kemudian dia berinteraksi. Jadi kalau perlu bahkan kita kadang-kadang tadi saya nggak tahu mau coba mudah-mudahan bisa masuk. Saya minta ada 1 orang dari dia pemandu. Jadi kalau kita itu dia duduk kelas dia memandu teman-teman. Dia nanti di-brief sama kita. Bantuin ini ya, bantuin ini. Karena sekarang itu ini tadi baru teman-teman trainer baru mau siap-siap pelatihan di Jakarta, yang Jakarta kemarin udah
siap-siap lagi, katanya sudah mulai tinggi lagi. Kata dia gitu ya. Itu memang saya yakin ke depan tuh online memang kita juga nanti akan belajar latihan di online, karena menurut saya online akan jadi tren mungkin sampai akhir tahun. Walau alam sampai tahun depan saya nggak tahu. Kita harus latihan. Ya, terus satu lagi Pak, ini untuk nanti yang latihan di breakout room yang buat outline ini, itu nanti kita di breakout room itu merancang bersama. Enggak. Teman-teman punya satu program. Oke, tulisin battening adalah ini apa isinya sampai selesai. Selesai itu presentasikan ke depan orang, ke depan teman kita. Di breakout room itu. Oke. Berarti nanti gantian yang ini buat. Nanti kasih dulu waktu teman-teman 5 menit sebelum ke breakout room untuk menyusun itu online. Iya. Karena pada praktiknya nanti ditulis dulu, baru kemudian dipresentasikan. Nah kita sekarang juga lakukan hal yang sama, karena itu nanti akan ditanyakan oleh HRD. Dan pahami pertanyaan HRD adalah mengapa harus diadakan, itu pertanyaan sendiri. Oke. Makasih Pak. Ya, sama. Sekarang pertanyaan yang tidak bisa kita jawab kan kita tangguhkan. Nah, itu menarik sebenarnya. Jadi kalau kita jawab, itu ada trik sebenarnya. Kalau pertanyaan langkah pertama, luar biasa itu pertanyaan, luar biasa. Anda bagus sekali. Namanya memundurkan waktu untuk memberi kita berpikir. Kalau kita nggak bisa jawab, ini pertanyaan yang menarik, karena saya yakin kita semua pernah ngalami. Ngalami itu yang maksudnya ngalami pertanyaan yang nggak bisa jawab. Kita pernah ngalami. So, untuk bisa menjawab pertanyaan ini ada 2. Gitu. Kita akan diskusikan ini. Pertama, kalau kita belum tahu jawabnya, kita jujur. Pak, boleh tahu nomor WA-nya atau nomor emailnya? Ini kebetulan saya belum, ini saya pertanyaan bagus nih. Saya akan cari ini. Insya Allah dalam waktu 2-3 hari, saya akan kirim WA atau email ke Bapak. Itu kalau kita nggak tahu benar. Nah, itu jawaban profesional ya. Gitu. Yang kedua, ulur waktu tadi. Gitu. Yang ketiga, bagus nih buat jadi bahan diskusi. Yuk kita diskusi yuk. Tarik meja, 1, 2, 3, diskusi. Kemudian kita akan diskusi. Itu jawaban profesionalnya, karena tidak semua hal kita tahu. Dan itu wajar kok sebenarnya gitu. Cuma kalau tadi saya bilang, nanti saya jawab ya, itu bukan berarti menghibur loh. Kita benar-benar nyari ya. Gitu. Jangan menghibur kemudian enggak. Karena ada juga trik dalam ilmu energi. Gitu. Trik sebenarnya pakai analog marketing. Jadi pertanyaan bagus ya. Nanti kita akan diskusi ya belakangan ini. Sebenarnya nggak dibahas gitu. Kita akan diskusi belakang. Pertanyaan bagus kita akan diskusi nanti setelah materi ini. Sebenarnya kita akan jawab. Pertanyaan nggak penting. Karena ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Gitu. Saya pernah pelatihan. Terus ini bapaknya ini doktor di bidang ikan. Kita lagi pelatihan apa ya waktu itu? Sales atau marketing? Nah, kemudian dia bayangkan, nah kalau jenis ikan, kira-kira jenis ikan seperti apa tuh Pak? Mana lah, saya tahu jenis ikan seperti apa. Kan kalau dia makan ikan kan, ya itu kita akan diskusi menarik tuh Pak. Nah, nanti kita akan jawab ya Pak. Gitu. Karena nggak perlu kita jawab, ngapain dijawab gitu. Karena cuma dia ingin menampilkan bahwa dia punya kompetensi di bidang itu. Ada peserta yang seperti itu ya. Gitu. Entah dia salah masuk kelas, kita apa gitu. Pokoknya ini yang terjadi di publik itu kebanyakan. Di pelatihan publik, tapi pelatihan korporat biasanya kita pelatihan sales, ada orang produksi datang, dia mungkin pakar di bidang itu, mencari-cari link agar dia bisa terlihat sesuatu di situ. Nah, itu ada juga. Nanti kita belajar tentang itu. Oke, pertanyaan lain. Baik, kalau tidak ada, kita 5 menit cukup ya. Teman-teman coba rancang sebuah outline gitu. Apa judulnya, topiknya tentang apa, menjawab what-nya apa, why-nya apa, how-nya apa, what if-nya apa. What if tadi ingat ya, apa yang terjadi jika saya tidak manggil Anda, atau apa yang terjadi jika pelatihan ini tidak diadakan. Dan apa yang terjadi jika pelatihan ini diadakan. What if itu gitu. Ya. Jadi, dan nanti ini jadi bahan presentasi. So, kita kasih waktu 5 menit. Setelah itu kita nanti akan break up room bersama yang lain. Yang nggak ada mungkin nanti akan jadi 3 orang. Saling dengar.
So, 5 menit ya, silakan buat rancang latihan untuk membuat outline. Mana tempat outline? Gitu Mas. Jadi malah kepanjangan gitu. Kebanyakan gitu tuh. Oh ya, kalau kepanjangan kembali kita manajemen waktu sih Pak. Dan tantangannya nanti di itu Pak. Tantangannya ada di pada saat kita di closing tuh Pak. Itu nanti kita ngejar-ngejar tuh Pak. Closing kita. Materi belum selesai kan closing itu. Jadi yang penting sebenarnya manajemen waktu. Kembali Pak, apalagi teman-teman suka tanya jawab tuh. Kadang-kadang ada saking asiknya tanya jawab, kita materi baru 60%, sementara jam sudah jam berapa. Dan kita akhirnya berikutnya jadi ngejar. Jadi memang kadang-kadang namanya orang tanya jawab kalau diradin Pak, terutama adult learning ya, pembelajaran orang dewasa gitu. Sering sekali tanya jawabnya asik dan kadang-kadang kemana-mana gitu. Harus back on track gitu. Kadang-kadang ada yang pertanyaan dijawab, dan tidak gitu. Kan kadang-kadang kita asik nih. Ada pertanyaan, saking energinya kelas, semua bertanya. Nah itu juga harus dipikirin Pak. Gitu. Nah, kembali kalau kita buat rancang ini harus by design Pak. Harus memang dirancang dengan benar. Kalau enggak nanti kita itu di akhir-akhir itu saya pernah beberapa kali itu kelas saking energiknya, waduh udah makan siang tuh panik karena habis makan siang kita harus ngejar materi. Nah sebenarnya kalau kalau materi saya makanya selalu tanya, Bu, Pak, hasil akhir apa yang Bapak inginkan di sesi ini? Kalau hasil akhir sudah tercover, biasanya saya nggak terlalu panik. Nanti kan hasil akhirnya tercapai. Jadi karena kembali kita kerja buat HRD, bukan buat apa? Hanya buat publik umum peserta aja gitu. Oke, tanya lain. Tapi kembali latihan Pak, seperti ini. Karena kalau nggak latihan gitu, karena saya ada kalanya kita harus ngisi HRD itu gini Pak, ada yang sangat paham, ada yang gini, kita ngasih pelatihan materi 2 hari, kemudian HRD ini bisa nggak pelatihan dibuat sehari, tapi semuanya masuk. Itu kan kita, wah semuanya masuk karena kita tidak, itu yang sering kita jadi bingung mau ngapain. Nah, cuma itu yang harus kita atur tuh. Oke, sebelum itu poinnya apa Pak? Poin kalau ini Bapak, karena masalah budget kan biasanya. Yang Bapak inginkan di akhir ini apa yang mau? Itu yang kita harus rancang ulang. Jadi kita harus skip bagian penting dan kita fokus ke sana. Karena kalau diikutin kita nggak ngajar. Ada pelatihan sales, pelatihan standarnya Bali itu sampai 3 hari. Dia minta sehari tapi semuanya masuk. Mau skill masuk. Wah salam. Jadi saya bilang, oke, nggak apa-apa Mas. Saya bilang, yang paling penting sekarang apa goalsnya? Goalsnya itu kita clearin. Karena dengan goals itu jadi acuan kita dalam melangkah. Oke, tanya lagi. Jadi clear ya tentang latihan, tentang tadi. Ini agak sering loh teman-teman. Biasanya yang mati gaya tanda kutip, mati gaya tuh tak. Nah pertanyaannya adalah apa fungsi PowerPoint? Nanti saya kasih tahu. PowerPoint, saya bahkan kalau orang ke PowerPoint suka bingung gitu. Pak boleh minta materi ya? Ini kasih PowerPoint. Bingung karena isinya cuma gambar. Gambar karena bagi saya PowerPoint itu adalah alat untuk memacu pikiran, untuk men-trigger data yang sudah kita dapat. Jadi bukan kata-kata kecil-kecil ditulis. Itu tantangan. Kecuali memang diperlukan. Misalnya kemarin saya pernah disuruh membuat pola bahasa. Pola bahasa militer tahu kan itu banyak banget.
mau ngomong sih tulis beberapa kecil, cuma saya tulis poin-poinnya aja. Bagaimana kalau lupa? Nah, bagi kalau lupa, mau ngomong kita banyak note kecil di tas kita atau di apa gitu. Itu buat contekan. Kalau enggak kita nanti, karena PowerPoint kita jadi nggak asik gitu. Tulisannya menjadi apa? Menjadi gitu. Oke, kalau nggak ada, nanti udah siap kan? Mana nanti? Bentar. Oke, ini sudah pada itu silahkan join kembali. Kita akan lanjutkan di sini. Kembali yang belum selesai boleh di itu nanti waktunya mau dipanjangin aja. Latihan apa sekarang nih Pak? Yang sounding? Sounding sama sounding aja. Kalau nanti mau dilanjutin, tadi yang belum selesai boleh dilanjutin. Kalau Oke, ya. kalau pasangannya lama. Oke, silahkan join dulu. Halo Pak, sekarang suara saya gimana Pak? Iya. Siapa Pak? Siapa ya? Oke, sudah ya. Tinggal ada 1, 2, 3, 4. Tinggal 5 orang. Oke.
setting ini. Oke. Kita kembali nanti di sini, kita akan diskusi. Sebentar lagi kita akan, karena beberapa teman-teman yang dari daerah biasanya suhunya lebih cepat. Gitu. So, kita akan selesai sebentar lagi. Sebelum itu ada pertanyaan nggak, sobat? Tentang latihan tadi. Latihan tadi hari ini kita latihan supaya tidak menggunakan filler. Latihan ini jangan lupa dilatih ya. Nanti kita buat. Nanti kita kirim materinya di grup gitu. Latihan ini harus diulang-ulang tuh. Pemenang Piala Citra. Ini rada kencengan gitu, untuk bisa melatih vokal kita. Itu di luar-luar juga boleh. Tapi melatih vokal kita. Karena sering sekali ada trainer yang suaranya kecil. Suaranya pelan nggak kedengar. Ini kita pemenang Piala Citra. Nah, sengaja vokalnya keluarin. Kayak tadi kan latihan vokal tuh. Di sini vokalnya dijelaskan. Pemenang Piala Citra untuk kategori pemeran wanita terbaik tahun 1976 adalah Nina Hasim dalam film Semalam di Malaysia. Ini latihan vokal. Suka atau tidak suka Bapak Ibu, orang akan menilai apa yang kita ucapkan. Dan trainer itu yang dijual adalah suara. Oke, di itu jelas jual ilmu, tapi di dalam delivery yang dijual adalah suara. Yang itu paling penting, karena orang mendengarkan dari itu dari. Oke, pertanyaan? So far? Tentang materi kita? Hari ini kita, jadi tadi pagi kita sudah bicara tentang outline, bagaimana mempresentasikan outline. Nanti di grup kita akan di-share dalam bentuk tulisan. Karena yang biasanya kita lakukan adalah kirim dulu outline secara tulisan, setuju, kita dipanggil untuk presentasi. Gitu. Untuk presentasi ya, nanti kita akan bicara itu. Akan mempresentasikan sesuatu habis ini. Di depan audiens ya, di depan teman-teman kita, presentasikan sesuatu. Karena kalau di pelatihan di offline ini agak sering, tapi kalau di online mau nggak mau kita grup kemudian presentasi. Mungkin kita hanya buat 2-3 grup kali ya. Nah berikutnya, jadi kembali tentang presentasi ya. Nanti kalau kita di pelatihan kita ngirim offline, berikutnya kita dipanggil, atau kayak kemarin saya pelatihnya di presentasinya di Zoom gitu. Kemudian presentasi, clear dapat, kemudian baru setelah itu kita adakan event kapan ada sebenarnya. Nah tadi saya udah bilang ke tadi saya bilang kita nanti teman-teman yang di grup wajib punya YouTube channel YouTube sendiri gitu. Untuk kita menampilkan, memberikan, mengisi YouTube itu dengan event-event dengan apapun materi selama 10 menit. Targetnya buat apa? Pertama, anggota kita punya YouTube. Kalaupun nanti suatu saat ada perusahaan yang nyari, dia selalu minta link YouTube. Sekarang udah ada gitu ya. Karena mereka ingin lihat kita, tampilan kita, kemudian materi yang mau dibawain kita apa, dan apa yang kita isi. Gitu. Syukur-syukur kalau kita punya follower banyak aja masalah, cuma nggak apa-apa, yang penting kita punya channel YouTube sendiri. Di channel YouTube itu kita akan tampilkan diri kita ya, karena kayak YouTube yang ada mesti cuma 10 menit, 5 menit, 10 menit, kemudian nanti tips apa, usahakan ngisi tips itu yang sesuai dengan kompetensi yang mau kita bangun. Misalnya Bapak Ibu pilih operation, Bapak Ibu bilang sales, cari materi yang sesuai kita inginkan. Kalau materi tentang kreativitas, isilah kreativitas. Jadi apapun materinya, pastikan satu, materinya berhubungan dengan peningkatan kinerja perusahaan. Apapun materinya, karena itu yang menarik bagi HRD. Ya, itu penting ya, karena kemarin saya ditanya tentang orang-orang tentang materinya bisa apa aja. Materi sih sebenarnya memang kali ini di masa COVID ini yang rada penting itu ada 3. Kreativitas, itu penting. Yang kedua, sales. Yang ketiga, leadership. Ini yang rada laku, yang sering ditanya ini. Kreativitas dalam berpikir, kinerja, dan sebagainya. Digital, karena selama ini sekarang sales agak susah jualan, jadi agak susah nyamperin klien, karena klien nggak mau ditemui. Yang ketiga, leadership, bagaimana mereka mengisi kondisi sekarang. Jadi 3 itu sebenarnya lebih banyak
dibutuhkan dan memang dicari orang. Hampir semua pelatih kita ngarahnya ke sana, mendekati ke sana lah. Kecuali perusahaan BUMN nggak begitu terganggu dengan COVID, materinya masih normal. Gitu. Kemarin saja kita di mana di Desa Raharja, misinya waktu itu tentang kompetensi. Itu karena perusahaannya BUMN, jadi nggak begitu terganggu. Tapi kalau untuk swasta, bicaranya kreativitas, sales digital ya, dan leadership. Kita berulang kali ngisi. Baik, bentar. Kalau ada pertanyaan, saya cek dulu chat. Ya, nanti bahan presentasi, nanti Bapak Ibu akan masuk di grup. Gitu. Di grup, kita punya grup namanya Muslim Educator for Corporate ya. Muslim Corporate Educator. Nanti teman-teman Bapak Ibu masuk, nanti kita kasih linknya yang belum masuk, kan dimasukkan ke sana. Di situ nanti kita share presentasi. Kemudian karena materi ini juga sebenarnya materi yang belum selesai, sebenarnya karena susah dalam waktu di online ini. Jadi kita nanti akan share beberapa materi untuk menambah dan Bapak Ibu latihan. Yang kedua nanti kita punya 3 tugas. Tugas pertama Bapak Ibu latihan, tugas kedua Bapak Ibu buat YouTube. Tugas ketiga Bapak Ibu bisa presentasikan materi ini yang sama gitu, ke peserta lain gitu, dan membawa materi sendiri kalau mau gitu. Dan itu untuk menambah jumlah anggota. Jadi semakin sering kita lakukan ini, semakin terbiasa kita. Saya sering menyarankan ke Bapak Ibu di sini, Bapak-bapak yang ada di sini atau ibunya ada berapa sih? Untuk sering mengadakan event kayak gini nih di Zoom, event 2 jam, kadang sejam, nggak jadi masalah juga sebenarnya. Melatih kemampuan vokal. Nanti kita bareng-bareng untuk ngadain apa, kalau perlu materi-materi itu kita nanti kalau Zokah juga ada event, kita coba ada yang sering-sering event gitu. Kadang-kadang yang datang mau 10 orang, 20 orang, yang penting latihannya Pak, latihan vokalnya gitu. Karena latihan vokal ini butuh kebiasaan gitu. Butuh kebiasaan, karena kalau kita nggak biasa, saya kemarin terakhir itu kita udah 1 tahun lah, 1 tahun lebih di kita nganggur dalam kutip ya, artinya kita jarang dapat project, kita semuanya postpone. Tapi ketika mulai lagi terasa kaku karena nggak latihan gitu. Terasa kaku, terasa oh iya saya kurang touch, kurang berapa touch gitu. Disitulah kita kebanyakan latihan gesture, latihan apa kayak gini kan perlu kita latihan gitu. Baik, kita akan break dulu. Kita akan kembali ke sini jam 1 ya gitu. So kita akan balik, kemudian kita akan latihan teknik presentasi, showmanship ya, bagaimana show up, gitu, bagaimana memberikan pelatihan, bagaimana membuat opening gitu, opening yang bagus, kemudian bagaimana membuat pelatihan, dan kemudian baru kita nanti akan sama-sama presentasi. Mungkin nanti grupnya dibuat lebih, jadi banyak orang presentasi dan tidak akan presentasi. Sekaligus teman-teman belajar juga presentasi di Zoom, karena ada beda pelatihan di Zoom dengan presentasi di Zoom dengan di offline. Oke, kita kembali jam 1. Teman-teman yang dari luar Jawa atau di Jawa Timur biasanya sudah zuhurnya lebih cepat. Kita kembali nanti jam 1 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.